kisah menyeramkan ini diambil berdasarkan dari kisah nyata. Anatoly Moskvin yaitu pria jenius Rusia yang kumpulkan kurang lebih 29 mayat gadis-gadis untuk dijadikan boneka di rumahnya. Moskvin mengklaim dirinya sebagai ahli nekrologi, yaitu ilmu yang mempelari waktu kematian. Selain itu, dia menulis untuk sebuah media tentang pemakaman. Namun kecintaannya pada sejarah akhirnya membawanya ke jalan yang sangat kelam. Pada tahun 2011, Moskvin ditangkap setelah ditemukan 29 jasad gadis berusia 3 hingga 25 tahun dalam kondisi menjadi boneka di apartemennya. Ketertarikannya yang aneh ini kabarnya dimulai sejak ia berusia 13 tahun, ketika ia dipaksa mencium mayat seorang gadis muda dalam sebuah pemakaman yang disebutnya sebagai pernikahan aneh. Moskvin membagikan kisah ini di Necrologist, sebuah media mingguan yang fokus untuk pemakaman dan berita kematian, tempat ia menjadi kontributor. Dalam artikel terakhirnya untuk media tersebut, tanggal 26 Oktober 2011, Moskvin membocorkan bagaimana sekelompok pria berjas hitam menghentikannya saat pulang dari sekolah. Pria-pria berjas hitam itu sedang dalam perjalanan menuju pemakaman Natasha Petrova yang berusia 11 tahun. Secara tiba-tiba mereka menyeret Anatoly ke peti jenazah dan memaksanya untuk mencium mayat gadis tersebut. "Saya menciumnya sekali, lalu sekali lagi, lalu sekali lagi," ucap Anatoly. Ibu gadis yang berduka itu kemudian memasangkan cincin kawin di jari Anatoly dan cincin kawin di jari putrinya yang telah meninggal, tulisnya. Obsesi Moskvin terhadap kematian tidak pernah surut. Ia kerap berkeliling pemakaman dan mencatat detail tentang makam-makam di Nizhny Novgorod. Antara tahun 2005 hingga 2007, ia mengaku telah mengunjungi 752 pemakaman, menulis temuannya, dan bahkan tidur di atas peti mati. Hobi Moskvin memang terlihat aneh tapi tidak berbahaya. Namun, tahun 2009, penduduk setempat mulai menemukan makam-makam yang dirusak. Polisi awalnya mengira ini ulah kelompok ekstremis, tapi tidak menemukan bukti apapun. Pada 2011, mereka akhirnya menelusuri jejak ke apartemen Moskvin setelah insiden di pemakaman di area Muslim. Moskvin juga disebut sering berada di area pemakaman. Di apartemennya, polisi menemukan boneka-boneka menyeramkan yang ternyata adalah mayat-mayat gadis yang diawetkan. Moskvin merias mayat-mayat itu dengan pakaian dan riasan, bahkan menaruh kotak musik di peti mati. Ia tak menganggap mayat-mayat itu sebagai anak-anaknya sendiri dan berharap suatu hari sains akan mampu menghidupkan mereka kembali. Moskvin mengatakan bahwa ia menggali kuburan gadis-gadis karena kesepian. Ia mengatakan bahwa ia masih lajang dan impian terbesarnya adalah memiliki anak. Namun, Badan Adopsi Rusia tidak mengizinkan Moskvin mengadopsi anak karena ia tidak menghasilkan cukup uang. Untuk mengawetkan mayat, Moskvin menggunakan larutan garam dan soda kue. Ia juga merayakan ulang tahun boneka-bonekanya, seolah-olah mereka adalah anak-anaknya sendiri. Orang tua Anatoly Moskvin mengaku tidak mengetahui asal-muasal sebenarnya dari boneka Moskvin. "Kami melihat boneka-boneka ini, tetapi kami tidak menduga ada mayat di dalamnya. Kami pikir membuat boneka sebesar itu adalah hobinya dan tidak melihat ada yang salah dengan itu," kata Elvira, ibu Moskvin. Secara keseluruhan, pihak berwenang menemukan 29 boneka seukuran manusia di apartemen Anatoly Moskvin. Usia mereka berkisar antara 3 hingga 25 tahun. Satu mayat disimpannya selama hampir 9 tahun. Di pengadilan, Moskvin mengakui telah melakukan 44 tuduhan perusakan kuburan dan mayat. Ia juga menyalahkan orang tua korban. "Kalian menelantarkan anak-anak perempuan kalian. Saya membawa mereka pulang dan menghangatkan mereka," ujarnya. Moskvin didiagnosis menderita skizofrenia dan dihukum di rumah sakit jiwa. Beberapa tahun kemudian ada wacana untuk membebaskannya, namun keluarga korban mendesak agar Moskvin tetap dikurung. Mereka takut dia akan mengulangi perbuatannya jika bebas. "Makhluk ini membawa ketakutan, teror, dan kepanikan ke dalam hidupku. Aku ngeri membayangkan dia akan bebas pergi kemanapun yang dia mau. Baik keluargaku maupun keluarga korban lainnya tidak akan bisa tidur dengan tenang. Dia harus diawasi. Aku tuntut hukuman seumur hidup, hanya di bawah pengawasan medis, tanpa hak untuk bebas," tegas Natalia Chardimova, ibu korban pertama Moskvin. Buat kamu yang sudah nonton video ini, silahkan like jika Anda menyukai video ini, subscribe,
dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info update terbaru.